Bapak Ibu terkasih, nasiam orang tua nami lansia, orang tua nami Naomi, kita masuki hari ketiga Prapaskah dan kita akan menyambut Paskah melalui perayaan Kamis Putih. Besok hingga Jumat Agung bahkan menyambut Paskah. Maka inilah perenungan untuk kita di dalam menyambut perayaan Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Kita sambut firman Tuhan. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosa. Dosanya terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosa. Bapak Inang, lansia, Inang Naomi, Jemaat Nama Poso, dan juga sekolah minggu, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, Engkau menyatukan kami dalam ibadah Prapaskah. Dan hari ini, di Rabu ini, kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati pikiran kami, menguasai kami, sehingga kami boleh memahami dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan di hari ini diambil dari Roma 14 ayat ke-19. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan ini adalah bagian dari rangkaian Prapaskah, di mana kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan dari hari Senin yang lalu tentang kasih Tuhan yang universal. Kita juga menerima firman Tuhan hari Selasa lalu dengan teladan Yesus, di mana Yesus memberikan contoh teladan kerendahan hati. Hari ini kita akan mendengarkan firman dengan tema bangkit untuk berkorban. Bapak Inang, besok kita akan memperingati Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Minggu Paskah, dan Senin Paskah Tuntunan. Untuk itu kita mendengarkan renungan sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang sudah beroleh anugerah Kristus. Kita sudah mendapatkan keselamatan. Kita punya hidup baru. Oleh karena itu, apakah yang perlu kita lakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan? Firman Tuhan pada hari ini mengatakan, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dengan kata lain, tujuan hidup kita, tujuan kita sebagai yang hidup baru, haruslah selalu untuk hal-hal yang menciptakan kerukunan dan saling membangun. Mari kita giat berusaha melakukan apapun juga yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan kedamaian, kesejahteraan di antara kita semuanya. Dan kita bersama-sama membangun rohani satu demi satu tiap-tiap orang. Bapak Inang, ada satu kata kunci yang dapat kita temukan di ayat ini, yaitu kata mengejar. Kita diminta mengejar.
Kata mengejar ini dari kata Yunani dioko. Dioko berarti mengejar atau memburu atau berusaha berlari-lari atau ikut untuk mendapatkan sesuatu. Kalau kita lanjutkan lagi, apa yang mau kita kejar dalam ayat ini? Kita diajak untuk mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna. Dalam bahasa Yunani disebut eirene. Eirene berarti perdamaian, keserasian, kesejahteraan, ketertiban, keselamatan. Oleh karena itu, Bapak Indah Tagenupan, sebagai orang yang lahir dalam hidup yang baru, sebagai orang yang sudah diselamatkan, marilah kita mengarahkan pikiran hati kita, mengarahkan hidup kita kepada suasana yang damai, suasana yang stabil, tenang, bebas dari amarah, bebas dari peperangan. Kita mengarahkan hati pikiran kita kepada kerukunan dan kesesuaian dengan orang-orang yang ada di rumah kita, kerukunan, kesesuaian, kedamaian dengan orang-orang yang ada di gereja, dengan lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada. Dan kita juga mendoakan damai sejahtera untuk bangsa negara kita, Republik Indonesia. Oleh karena itu Bapak Indah Tagenupan, marilah kita mengejar hal-hal yang membawa damai dan saling membangun. Oleh karena itu kita butuh beberapa hal yang sangat kita harapkan tumbuh dalam hidup kita, yaitu kebenaran, kerendahan hati, cinta, kasih, dan juga iman. Dan marilah kita mengejar itu semuanya dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul berdoa sepenuh hati kita, dan dengan iman yang teguh kita setia sampai kepada akhirnya, yaitu kita bisa mencapai kehidupan yang abadi di dalam surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Indah jemaat terkasih, inilah yang menjadi renungan bagi kita di Prapaskah yang ketiga ini. Kita sampai kepada hari sebelum Kamis Putih. Oleh karena itu Bapak Indah Tagenupan, ketika ada seseorang yang punya pergumulan ataupun ada masalah yang sedang kita hadapi, mari kita ingat bahwa Tuhan kita itu sudah berkorban untuk kita. Tuhan sudah menolong kita. Masing-masing dalam pergumulan, Tuhan itu tahu. Mari kita menanti pertolongan Tuhan dengan sabar dan jangan putus harapan. Tetap percaya dengan iman yang teguh, Tuhan itu berkorban untuk kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kasih-Mu dan pengorbanan-Mu sudah menyelamatkan kami. Dan karena keselamatan itu juga, Engkau sudah memberikan kami hidup baru. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami beroleh keselamatan sebagai anugerah. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Dan biarlah Roh Kristus, Roh Allah dapat menolong kami juga untuk bisa hidup bermakna bagi orang lain, berkorban dan berguna menolong sesama kami, berdampak dan menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa kami Tuhan dalam renungan ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku angku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia.
rahmat-Mu. Rukunlah aku dan Engkau, ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Bapak Ibu terkasih, Nasyam Orang Tanami Lansia Inang Naomi, kita telah mengikuti rangkaian Prapaskah melalui perenungan kita, dan kita akan segera memasuki perayaan Akbar, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan kebangkitan Yesus. Kiranya kita semua dikuatkan oleh firman Tuhan untuk menyambut kemenangan kita, kemenangan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Mari kita bersukacita menyambut kemenangan kita. Selamat Paskah, kita sambut itu dengan sukacita yang dari Tuhan. Amin.